Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dolfi Agustian Lataena dengan NIM G701222062. Nah, jadi pada saat ini saya akan mempresentasikan tinjauan kimia medisinal dari senyawa obat atorvastatin. Nah, obat atorvastatin ini merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi dislipidemia. Nah, dislipidemia itu sendiri merupakan kondisi kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan fraksi lipid dalam plasma. Nah, kelainan ini itu bisa berupa kadar kolesterol total yang naik, trigliserida yang naik, kadar HDL yang rendah, dan kadar LDL-nya meningkat. Nah, ada beberapa kondisi dalam dislipidemia ini, misalnya seperti hiperkolesterolemia, itu merupakan kondisi di mana kadar kolesterol totalnya itu tinggi. Terus ada hipertrigliseridemia, itu kadar trigliseridanya tinggi. Dan ada dislipidemia campuran, ini kombinasi dari LDL-nya yang tinggi atau trigliseridanya yang tinggi serta HDL-nya yang rendah. Nah, selanjutnya untuk profil obat atorvastatin itu sendiri. Jadi atorvastatin ini merupakan obat penurun kolesterol golongan statin yang masuk dalam kelompok HMG CoA reduktase inhibitor yang bekerja itu terutama menghambat enzim yang digunakan dalam sintesis atau produksi kolesterol di hati. Nah, untuk indikasinya itu sendiri itu bisa untuk mengobati dislipidemia, hiperkolesterolemia, pencegahan penyakit jantung koroner. Nah, untuk sifat fisikokimianya itu dapat dilihat pada tabel, di mana nama IUPAC-nya itu bisa dilihat sendiri. Terus massa molnya itu 558,64 gram per mol. Titik lelehnya itu 159 sampai 161 derajat Celcius. Titik didihnya itu 504,2 derajat Celcius pada 760 mmHg. Kelarutannya itu dia larut dalam metanol, etanol, dan aseton, dan sedikit larut dalam air. pH-nya itu 4,5 sampai 6,5 dalam bentuk larutan. Terus log P-nya itu 3,2, koefisien distribusi, dan stabilitasnya itu dia stabil dalam kondisi kering, gelap, dan sensitif terhadap cahaya. Nah, berikut merupakan struktur kimia dari obat atorvastatin. Nah, yang pertama itu ada gugus karboksilat, yang dimana gugus ini ditandai dengan oksigen ganda dan gugus hidroksil. Nah, fungsi dari gugus karboksilat ini dia berperan dalam interaksi elektrostatik dengan enzim HMG CoA reduktase. Nah, yang kedua itu ada gugus hidroksil, yang dimana gugus hidroksil ini dia menstabilkan interaksi hidrogen dengan situs aktif enzim. Nah, fungsinya itu dia memperkuat ikatan dengan target. Selanjutnya itu ada rantai karbon, yang dimana rantai karbon ini merupakan backbone yang menghubungkan gugus farmakoforik. Nah, fungsi dari rantai karbon ini dia memberikan fleksibilitas molekul. Selanjutnya itu ada gugus amino sekunder. Nah, gugus amino sekunder ini dia berkontribusi terhadap kelarutan dan interaksi polaris. Nah, fungsinya itu dia membantu dalam orientasi molekul di dalam situs aktif enzim. Selanjutnya ada gugus pirol. Nah, gugus pirol ini merupakan struktur heterosiklik aromatik, yang dimana fungsinya itu dia untuk menstabilkan molekul dengan meningkatkan afinitas. Selanjutnya itu ada dua gugus fenil. Ini yang pertama, terus ini yang kedua. Nah, gugus fenil ini merupakan struktur cincin aromatik yang fungsinya itu dia memberikan lipofilisitas yang tinggi dan memudahkan penetrasi membran.
selanjutnya itu ada gugus fluor. Gugus fluor ini dia merupakan atom yang sangat kecil dan sangat elektronegatif. Nah, gugus fluor ini dia meningkatkan stabilitas metabolik dan bioavailabilitas. Nah, seluruh gugus fungsi yang terdapat dalam struktur kimia obat atorvastatin ini dia dirancang khusus untuk meniru bentuk dari substrat alami dari HMG CoA sehingga nantinya dapat mengikat kuat ke enzim HMG CoA reduktase, terus menghambat produksi kolesterol di hati dan meningkatkan jumlah reseptor LDL di permukaan hepatosit dan menurunkan kadar kolesterol LDL di dalam darah. Oke, baik, selanjutnya itu perbedaan struktur kimia. Jadi terdapat 3 bentuk berbeda dari molekul atorvastatin yang umumnya digunakan dalam formulasi farmasi. Nah, meskipun ketiganya ini sama-sama mengandung atorvastatin, tetapi terdapat perbedaan yang penting dalam struktur kimia, sifat fisikokimia, dan stabilitas yang mempengaruhi formulasi dan bioavailabilitas dari atorvastatin. Nah, yang pertama di sini tuh ada atorvastatin. Jadi dia ini merupakan basa bebas yang hanya berupa senyawa organik atorvastatin tanpa tambahan ion logam atau air. Nah, untuk sifat fisik dari atorvastatin ini dia sangat lipofilik dan tidak larut air, menyebabkan kesulitan dalam formulasi untuk sedian-sedian oral. Nah, stabilitasnya itu dia kurang stabil terhadap kelembapan dan oksidasi. Untuk penggunaan ini biasanya jarang digunakan dalam bentuk murni karena struktur dari atorvastatin ini dia menyebabkan rendahnya bioavailabilitas. Nah, selanjutnya yang kedua ini merupakan atorvastatin kalsium yang dimana merupakan garam kalsium dari atorvastatin. Nah, strukturnya ini dia bentuk garam dari atorvastatin dengan ion kalsium atau Ca+ yang menstabilkan gugus asam karboksilat. Nah, fungsi dari kalsium ini dia membentuk ikatan ionik dengan gugus karboksilat. Jadi ini gugus karboksilatnya. Ini atom gugus kalsiumnya. Dan meningkatkan kestabilan dalam kekompakan molekul. Nah, kelebihan dari atorvastatin kalsium ini dia lebih stabil dalam penyimpanan, lebih mudah diformulasi menjadi bentuk sediaan tablet yang dapat diberikan melalui oral, dan bioavailabilitasnya itu dia lebih baik dibandingkan dengan yang bentuk basa bebas tadi. Nah, berikutnya di sini ada atorvastatin kalsium trihidrat. Jadi dia memiliki struktur yang sama dengan atorvastatin kalsium, hanya saja dia memiliki tambahan 3 molekul air kristal atau trihidrat. Nah, sifat struktur ini dia memiliki sifat kristal, di mana air kristal itu memberikan stabilitas struktural yang lebih baik dalam bentuk padat. Nah, untuk manfaat klinis dari atorvastatin kalsium trihidrat ini sendiri, dia lebih cocok untuk pengolahan dalam industri farmasi, terus meningkatkan kestabilan fisik dan kimia, tidak mengubah aktivitas biologis obat, tetapi mempengaruhi laju disolusi dan pengendalian kualitas produk. Oke, baik, selanjutnya mekanisme kerja dari obat atorvastatin. Nah, mekanisme kerja umum dari obat atorvastatin ini dia menghambat HMG CoA reduktase. Nah, untuk mekanismenya itu dapat dilihat pada gambar, di mana di sini yang pertama itu dia berperan dalam biosintesis kolesterol, di mana asetil CoA itu akan menjadi HMG CoA, dan HMG CoA ini nantinya oleh enzim HMG CoA reduktase itu diubah menjadi mevalonat. Nah, obat atorvastatin atau yang golongan statin lainnya itu dia bekerja di sini dengan menghambat HMG CoA reduktase sehingga tidak menjadi mevalonat yang merupakan prekursor dari kolesterol. Nah, atorvastatin ini
dengan demikian atorvastatin dapat menurunkan kadar kolesterol. Nah, selanjutnya itu dia dalam penurunan kolesterol intraseluler, di mana karena sintesis kolesterol tadi yang berkurang, itu kadar kolesterol dalam sel hati atau intraseluler kolesterol itu menurun. Nah, hal ini akan memicu respon kompensasi seluler. Selanjutnya itu yang ketiga, dia dalam upregulasi reseptor LDL. Nah, penurunan kolesterol intraseluler tadi itu akan merangsang ekspresi reseptor LDL di permukaan sel hepatosit. Nah, selanjutnya itu pada proses 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ini dia berkesinambungan, itu dimana terjadi penangkapan LDL dari sirkulasi, dimana reseptor LDL itu akan mengikat lebih banyak LDL dari darah, dan selanjutnya LDL ini akan ditangkap melalui proses endositosis. Jadi nanti kolesterolnya akan mengikat pada reseptor, dan permukaan membran ini akan menutup dan membentuk vakuola seperti ini. Itu merupakan disebut dengan proses endositosis. Nah, LDL yang ditangkap itu selanjutnya diangkut ke dalam sel, dan kemudian LDL yang masuk akan langsung berdifusi ke dalam lisosom. Nah, di mana di sini nanti akan dipecah dan digunakan atau dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan dari sel. Oke, baik. Selanjutnya proses obat. Yang pertama itu proses biofarmasetika. Nah, jadi obat atorvastatin ini dia masuk dalam BCS kelas 2, itu dimana dia memiliki kelarutan yang rendah tetapi permeabilitasnya itu tinggi. Nah, untuk proses biofarmasetikanya sendiri, yang pertama itu dia obat dalam produk obat, dimana atorvastatin ini biasanya tersedia dalam bentuk tablet padat, biasanya sebagai atorvastatin kalsium trihidrat untuk meningkatkan kestabilan dan efektivitas formulasi. Nah, selanjutnya itu proses liberasi atau disintegrasi. Nah, di mana tablet itu mengalami disintegrasi di saluran cerna, melepaskan partikel obat padat. Nah, selanjutnya partikel obat padat, jadi setelah dipecah, partikel kecil obat itu tersuspensi dalam cairan gastrointestinal. Nah, atorvastatin sendiri itu dia bersifat lipofilik dan sukar larut air. Nah, sehingga formulasi seperti garam kalsium atau bentuk almorf itu digunakan untuk meningkatkan bioavailabilitasnya. Nah, selanjutnya masuk ke proses disolusi. Nah, di mana pada proses ini partikel atorvastatin itu dia harus menjadi molekul individu agar bisa diserap dalam tubuh nantinya. Nah, disolusi ini merupakan tahap pembatas kecepatan untuk atorvastatin karena kelarutan yang rendah. Nah, penggunaan surfaktan atau membentuk kompleks itu kadang digunakan dalam proses formulasi atorvastatin untuk membantu dalam proses disolusi ini. Nah, selanjutnya obat dalam larutan. Jadi atorvastatin dalam bentuk larutan itu dimana dia terlarut dalam saluran pencernaan, kini siap untuk diabsorpsi melalui mukosa usus. Nah, pada proses absorpsi ini nanti akan melewati membran usus, itu bisa melalui proses difusi pasif karena sifat lipofiliknya, namun bisa juga melalui proses transport aktif. Lalu akan masuk ke dalam sirkulasi darah. Nah, selanjutnya obat dalam tubuh. Jadi setelah diserap, nanti atorvastatin ini masuk ke hepatosit atau sel hati, tempat kerjanya untuk menghambat enzim HMG CoA reduktase untuk menurunkan kadar kolesterol. Oke, selanjutnya proses obat pada proses farmakokinetik. Yang pertama yaitu absorpsi.
Nah, proses absorpsi obat atorvastatin itu terutama terjadi di usus halus. Nah, untuk mekanisme absorpsinya itu sendiri dapat terjadi melalui difusi pasif maupun transport aktif. Nah, pada difusi pasif ini nantinya molekul-molekul obat atorvastatin ini akan langsung berdifusi melewati membran plasma masuk ke dalam sitoplasma. Nah, mekanismenya ini dia bergantung pada gradien konsentrasi, di mana dia akan berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari proses difusi ini. Yang pertama yaitu lipofilisitas molekul. Nah, di mana ini bergantung pada seberapa mudah molekul itu larut dalam lemak. Nah, yang kedua itu dia ukuran molekul, di mana molekul yang kecil itu akan lebih mudah dalam proses menembus membran. Yang ketiga itu ada kepolaran, di mana molekul nonpolar itu dia akan menembus membran lebih mudah. Dan yang keempat itu ada muatan. Jadi molekul yang bermuatan itu akan lebih sulit dalam proses menembus lipid bilayer. Nah, jadi ini ada beberapa gugus dari obat atorvastatin yang berperan dalam proses absorpsi ini. Nah, yang pertama itu ada gugus fenil. Nah, gugus fenil ini dia meningkatkan absorpsi dengan sifatnya yang nonpolar dan lipofilik akan mempermudah penetrasi pada membran lipid bilayer. Nah, di mana hal ini akan membantu atorvastatin itu berinteraksi dengan inti hidrofobik membran sel dan memperkuat pada proses difusi pasif ini. Nah, yang kedua itu ada gugus pirol, di mana gugus pirol ini dia sifatnya itu cukup lipofilik dan aromatik. Nah, ini akan menambah kelarutan di dalam lipid dan daya lintas membran. Nah, selanjutnya ada rantai karbon, di mana rantai karbon ini dia memberikan fleksibilitas molekul dan membantu menjaga struktur itu tetap kompak. Nah, mendukung penetrasi ke lipid bilayer yang fleksibel. Nah, namun terdapat juga gugus itu yang menurunkan absorpsi seperti gugus karboksilat dan gugus hidroksil. Nah, gugus karboksilat ini dia bersifat ionik pada pH fisiologis sehingga dia akan bermuatan negatif. Nah, molekul bermuatan itu sulit untuk menembus lipid bilayer dan menghambat proses difusi pasif. Nah, selanjutnya di sini ada gugus hidroksil, di mana gugus hidroksil ini dia sifatnya itu polar dan dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air sehingga meningkatkan kelarutan dalam cairan, tetapi hal ini akan mengurangi permeabilitas lipid. Nah, hal ini akan menghambat kemampuan dari molekul untuk menembus membran plasma yang sifatnya itu hidrofobik. Oke, baik. Jadi selanjutnya ke proses absorpsi yang melalui mekanisme transport aktif. Nah, jadi di mana atorvastatin ini dia merupakan substrat dari OATP1B3 dan OATP1B1. Nah, jadi ada beberapa atorvastatin itu yang memiliki molekul anionik di mana dia bermuatan negatif, sehingga ini akan mengurangi kemampuan atorvastatin dalam proses absorpsi melalui difusi pasif. Untuk itu dia diperlukan transporter ya, yang dimana di sini itu ada OATP1B1 dan OATP1B3 di permukaan hepatosit yang secara aktif ini nanti akan memindahkan atorvastatin ke dalam sel hati. Nah, jadi di dalam selanjutnya di dalam hepatosit ini nantinya atorvastatin akan mengalami metabolisme fase 1 dan fase 2
lalu dapat dikeluarkan ke empedu melalui transporter itu seperti ABCB11 atau ABCC2. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa gugus dari obat atorvastatin yang berperan dalam proses absorpsi. Itu yang pertama itu ada gugus karboksilat, di mana gugus karboksilat ini dia pada pH fisiologis itu gugusnya akan terionisasi menjadi COO, menjadikan atorvastatin ini dia sebagai anion organik yang merupakan substrat ideal dari OATP tersebut. Nah, daya afinitas terhadap OATP 1B1 atau 1B3 itu akan meningkat karena transporter ini memang mengangkut anion. Nah, selanjutnya ada gugus hidroksil, di mana gugus ini dia polar yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan sisi pengikat pada transporter. Nah, hal ini akan meningkatkan interaksi spesifik dengan OATP walaupun dapat menurunkan proses dari difusi pasif. Selanjutnya ada gugus fenil, di mana gugus fenil ini akan meningkatkan afinitas hidrofobik dan sterik terhadap rongga pengikat transporter OATP tadi. Nah, kombinasi gugus fenil bersamaan dengan gugus polar seperti karboksilat dan hidroksil ini akan menciptakan profil struktur amfipatik yang ideal untuk diangkut oleh transporter membran tadi. Selanjutnya proses distribusi dari obat atorvastatin. Nah, obat atorvastatin ini dia memiliki volume distribusi 381 liter. Pengikatan protein plasmanya itu dia besar dari sama dengan 98% dan memiliki lipofilisitas yang tinggi, sehingga hal ini akan mempermudah dalam proses penetrasi membran sel dan distribusi ke berbagai jaringan yang nonpolar. Nah, untuk distribusi dari obat atorvastatin dan obat statin lainnya itu dapat dilihat pada gambar, di mana yang pertama di sini tuh ada hati atau liver. Jadi atorvastatin itu akan didistribusikan ke hati yang nanti akan meningkatkan gluconeogenesis dan akumulasi asam lemak bebas. Nah, selanjutnya di sini ada adiposit, di mana akan menurunkan GLUT4, adiponektin, leptin, serta diferensiasi atau maturasi sel. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini ada otot. Jadi distribusi atorvastatin ke jaringan otot itu akan menurunkan GLUT4. Selanjutnya di sini ada modulasi MIR, yang dimana ini merupakan regulasi epigenetik di berbagai jaringan. Dan selanjutnya di sini ada sel beta, di mana distribusi atorvastatin ke sel beta ini akan menurunkan aktivitas dari kanal ion kalsium tipe L, GLUT2, dan sekresi insulin. Nah, selanjutnya berikut merupakan gugus-gugus yang berperan dalam proses distribusi dari obat atorvastatin ini. Yang pertama itu ada gugus fenil. Nah, gugus fenil ini dia bersifat lipofilik. Hal ini akan membantu penetrasi membran sel sehingga memfasilitasi difusi pasif dan distribusi ke jaringan yang kaya akan lipid seperti pada sel hati dan sel otot. Nah, selanjutnya itu ada gugus karboksilat, di mana gugus ini dia bersifat polar dan ionik, akan meningkatkan kelarutan dalam darah, tetapi bisa membatasi penetrasi ke jaringan nonpolar. Nah, gugus karboksilat ini dia berperan dalam interaksi dengan reseptor dan enzim, misalnya HMG CoA reduktase, yang merupakan target utama dari obat ini. Nah, selanjutnya ada gugus hidroksil,
di mana gugus hidroksil ini akan meningkatkan kelarutan air, memfasilitasi transport melalui darah, namun juga berkontribusi dalam pembentukan ikatan hidrogen dengan protein plasma atau reseptor seluler. Nah, selanjutnya itu ada gugus pirol. Nah, gugus pirol ini dia berstruktur aromatik semipolar yang dimana membantu interaksi hidrofobik dan selektivitas target molekuler serta mempengaruhi kemampuan distribusi ke berbagai jaringan melalui membran. Selanjutnya ada rantai karbon, di mana rantai karbon ini dia memiliki akan memberi sifat lipofilik tambahan dan meningkatkan retensi jaringan lipid seperti pada adiposit dan juga hati, yang membantu distribusi dan waktu paru yang lebih lama di dalam jaringan target. Oke, baik, selanjutnya proses metabolisme dari obat atorvastatin. Nah, metabolisme atorvastatin ini sendiri terjadi itu terutama di organ hati, yang dimana di hati ini ada isoenzim CYP3A4 yang berperan dalam proses metabolisme dari atorvastatin. Namun ada juga enzim seperti CYP 102A1 itu yang membantu dalam proses metabolisme dari obat atorvastatin. Nah, jadi atorvastatin ini di hati akan dimetabolisme oleh enzim CYP3A4 menjadi 2-hidroksi atorvastatin atau ortohidroksi atorvastatin. Ini dimana terjadi penambahan gugus hidroksi pada posisi orto. Nah, selanjutnya di sini oleh enzim CYP3A4 juga ataupun CYP 102A1 itu akan diubah menjadi 4-hidroksi atorvastatin atau para-hidroksi atorvastatin, di mana terjadi penambahan gugus hidroksi pada posisi para. Nah, kedua metabolit dari atorvastatin ini dia memiliki aktivitas yang kurang lebih sama, di mana 2-hidroksi atorvastatin ini dia tetap aktif dalam proses menghambat HMG CoA reduktase, dan 4-hidroksi atorvastatin ini juga dia masih tetap aktif secara farmakologis. Nah, untuk kelarutan dari kedua metabolit ini, di mana pada 2-hidroksi atorvastatin ini hidroksilasi itu meningkatkan kelarutan dari kelarutan dalam air dari metabolit ini. Nah, selanjutnya pada 4-hidroksi atorvastatin ini juga sama, meningkatkan kelarutan dalam air, yang dimana hal ini akan mempermudah pada proses ekskresi dari obat atorvastatin ini sendiri. Oke, baik, selanjutnya proses ekskresi dari obat atorvastatin. Nah, untuk ekskresi obat atorvastatin ini dia melalui urin itu kurang dari 2% sebagai bentuk yang tidak berubah, dan juga melalui empedu. Nah, untuk waktu paru itu 14 jam untuk obat atorvastatin dan 20-30 jam untuk bentuk metabolit ekuipotensi. Nah, untuk ekskresi dari atorvastatin dapat dilihat pada gambar itu dia melalui 2 jalur utama, ada ekskresi bilier. Ini merupakan jalur utama ekskresi dari atorvastatin, dan juga ada ekskresi urin. Nah, pada ekskresi bilier ini dia terjadi di dalam hepatosit atau sel hati. Metabolit atorvastatin itu diekskresikan ke saluran empedu melalui kerja berbagai transporter. Di sini yang pertama itu ada enzim-enzim seperti CYP3A4, CYP2C9, CYP2C8 dan CYP2C19, yang dimana enzim ini yang metabolisme atorvastatin menjadi bentuk hidroksilasi. Misalnya seperti yang tadi ada 2-hidroksi dan 4-hidroksi atorvastatin. Nah, selanjutnya ada beberapa transporter di sini yang berperan, itu ada OATP1B1, OATP 1B3, OATP 1A2 dan OATP 2B1, di mana
transporter ini dia akan membawa atorvastatin dari darah ke dalam hepatosit. Nah, selanjutnya ada MRP2 atau multi-drug resistance associated protein 2, yang dimana ini akan mengeluarkan metabolit ke empedu. Terus ada BCRP atau breast cancer resistance protein, dan PGP atau P-glycoprotein, di mana ini merupakan transporter efflux yang berperan dalam membuang obat atau metabolit ke dalam empedu. Terus ada NTCP atau sodium taurokolat cotransporting polypeptida. Ini akan mengambil bentuk terkonjugasi dari darah. Nah, hasil akhir dari atorvastatin atorvastatin dan metabolitnya itu akan masuk ke dalam empedu, kemudian dikeluarkan ke usus dan dapat diserap ulang ke sirkulasi enterohepatik atau dieliminasi melalui feses. Nah, selanjutnya yang kedua itu pada proses ekskresi urin. Ini merupakan jalur minor, di mana nantinya di dalam tubulus proksimal ginjal itu ekskresi ke urin melibatkan ada transporter. Di sini ada OAT3 dan OAT1, yang dimana akan membawa atorvastatin atau metabolitnya dari darah masuk ke dalam tubulus. Selanjutnya ada OATP1A2 dan OAT4. Ini dia mentransfer metabolit dari basolateral ke apikal atau lumen tubulus. Nah, selanjutnya di sini ada PGP dan BRCP dan juga MRP2. Ini merupakan efflux transporter, sama seperti pada ekskresi biliar tadi. Namun di sini mereka akan memompa obat atau metabolit masuk ke dalam urin. Nah, selanjutnya obat akan diekskresikan keluar dari tubuh melalui urin tersebut. Nah, ekskresi melalui urin ini dia sifatnya terbatas karena sifat lipofilik dari atorvastatin dan dominasi dari proses ekskresi biliar tersebut. Oke, baik, jadi cukup sekian video penjelasan dari saya tentang tinjauan kimia medisinal dari senyawa obat atorvastatin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, bila ada salah kata juga saya mohon maaf. Oh ya, sebelumnya disclaimer dulu, jadi tidak disarankan untuk menggunakan video ini sebagai sumber pustaka utama. Oke, jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi.